Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudarani Surti dengan NIM 192521576 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, langsung saja. Video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian obat salbutamol, yang kedua, indikasi obat, yang ketiga, dosis obat, dan yang keempat, mekanisme molekuler. Nah, pengertian salbutamol. Salbutamol adalah obat albuterol yang berfungsi melemaskan otot saluran pernapasan. Obat ini termasuk dalam bronkodilator yang ditunjukkan untuk melegakan saluran pernapasan. Salbutamol tersedia dalam bentuk tablet dan inhaler. Salbutamol biasa digunakan untuk mengobati masalah pernapasan seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema. Salbutamol termasuk ke dalam golongan obat selektif beta-2 adrenergik agonis. Obat ini bekerja dengan cara merilekskan otot saluran pernapasan, sehingga pasien lebih mudah bernapas. Salbutamol biasanya digunakan untuk meredakan gejala gangguan pernapasan yang muncul sewaktu-waktu. Selanjutnya, indikasi obat. Indikasi salbutamol adalah pasak asma bronkial, penyakit paru obstruktif kronis, bronkitis, dan profilaksis bronkospasme untuk berolahraga. Dan selanjutnya, dosis obat salbutamol. Pada slide ini bisa dilihat dosis salbutamol yang direkomendasikan untuk orang dewasa baik dalam bentuk tablet maupun inhaler. Pada sediaan tablet, dosis salbutamol dalam bentuk tablet untuk orang dewasa adalah 4 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Dan dosis untuk orang lanjut usia atau pasien yang terkenal sensitif terhadap produk ini dimulai dengan 2 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Dan pada inhaler, salbutamol dalam bentuk inhaler hanya digunakan ketika gejala masalah pernapasan muncul. Dan dosis yang umum diberikan pada orang dewasa adalah 1-2 semprotan dalam 1 kali pemakaian dalam rentang waktu 24 jam. Sebaiknya tidak memakai inhaler lebih dari 4 kali. Dan apabila mengidap asma dan mengalami serangan asma mendadak, dapat menyemprotkan inhaler salbutamol hingga 10 kali dan beri jeda selama 30 detik di antara setiap semprotan. Nah, selanjutnya pada slide ini, bagaimanakah dosis salbutamol untuk anak-anak? Nah, dosis salbutamol untuk anak 2-6 tahun yaitu 1-2 mg 3 atau 4 kali sehari. Dan dosis salbutamol untuk anak 6-2 tahun yaitu 2 mg 3 atau 4 kali sehari. Dan dosis salbutamol untuk anak di atas usia 12 tahun yaitu 2-4 mg 3-4 kali sehari. Dan salbutamol sebaiknya tidak diberikan pada anak di bawah 2 tahun. Dan dosis aturan pakai salbutamol dalam bentuk inhaler untuk anak-anak tidak berbeda dengan orang dewasa. Selanjutnya, mekanisme kerja molekuler. Bisa dilihat pada gambar ini, agonis bekerja dengan reseptor beta yang akan mengaktifkan protein G. Protein G terdiri dari 3 subunit. Yang pertama, subunit alfa, subunit beta, dan subunit gamma. Dan molekul efektor protein G pada reseptor beta adrenergik atau yang disingkat GS adalah enzim adenyl siklase. Hal ini GPCR mengaktifkan protein G yang dapat menukar GDP yang terikat pada protein G dengan GTP. Dan selanjutnya, subunit protein alfa melepaskan diri bersama GTP yang berikatan dengan enzim adenyl siklase yang akan dihasilkan siklik AMP atau adenosin monofosfat atau yang disingkat dengan CAMP. Senyawa CAMP ini merupakan suatu cara kedua sebagai second messenger. Dan protein kinase terlibat dalam reaksi fosforisasi substrat. Kemudian pada R2C2 pada protein kinase akan terlepas dalam peningkatan gugus fosfat.
Enzim membutuhkan energi ATP dan ATP akan diubah menjadi ADP yang selanjutnya akan memberikan reaksi fosforilisasi substrat, yaitu pada enzim PO4 yang akan menimbulkan efek biologis. Nah, efek biologis ini menyebabkan pembukaan kanal kalsium sehingga meningkatkan laju dan kekuatan kontraksi dari miokard atau inotropik positif dan meningkatkan reuptake kalsium ke dalam retikulum sitoplasma atau chronotropik positif. Sementara laju konduksi juga meningkatkan atau dromotropik. Nah, efek pemberian penyekat beta tergantung bagaimana dia diabsorpsi, ikatan dengan protein plasma, pembentukan metabolit, dan seberapa luas dia dapat menghambat reseptor beta. Selanjutnya, mekanisme kerja. Mekanisme kerjanya melalui stimulasi reseptor B2 di bronki yang menyebabkan aktivasi dari adenyl siklase. Enzim ini memperkuat perubahan adenosin trifosfat atau ATP yang kaya energi menjadi CMP dengan pembebasan energi yang digunakan untuk proses-proses dalam sel. Salbutamol digunakan untuk meringankan bronkospasme yang berhubungan dengan asma. Sekian penjelasan dari saya tentang obat salbutamol dan mekanisme kerjanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.